Bahas karburator, ini bakalan jadi sesuatu hal yang baru di channel ini. Beberapa dari kalian itu memang ada yang komplain atau protes ya, kenapa bahasnya soal Matic dulu di channel ini. Ya mohon maaf, tapi aku dapat kesempatan untuk bisa belajar tentang karburator ya. Walaupun ini bisa dibilang basic banget dan mungkin ada yang lebih expert di luar sana, tapi nggak ada salahnya aku belajar dan bisa share ke kalian ya untuk basicnya dulu. Jadi pantengin aja sampai selesai deh. Disclaimer dulu ya, mungkin bahasanya nggak sampai detail banget karena aku bukan yang expert di bagian ini. Jadi kalau misalnya pun ada yang salah ataupun kalian pengen koreksi ya tulis aja di kolom komentar. Sederhananya, karburator ini adalah salah satu unit di bagian mesin yang bertujuan untuk mencampurkan ya atau mixing dua sumber tenaga dari mesinnya, yaitu udara dan juga bahan bakar minyak atau BBM, supaya diubah menjadi seperti semacam kabut dengan konsep layaknya seperti semprotan obat nyamuk ke pembakaran mesin. Cuman memang ya untuk yang sistem karburator ini biasanya memang sudah mulai ditinggalkan ya untuk beberapa pabrikan, dimana mereka itu sudah beralih ke yang lebih canggih lagi atau biasa kita sebut dengan sistem injeksi atau fuel injection. Tapi enaknya dari sistem karburator ini ya, untuk bagian settingnya itu hanya perlu satu alat saja, yaitu obeng minus ya, that's it gitu loh. Nggak perlu lagi komputer dan segala macam untuk setting radiator, maaf karburator. Namun tetap saja ya, untuk teknik settingnya itu diperlukan orang-orang yang benar-benar paham banget dengan namanya radiator, atau yang bisa atau kayak jago untuk setting karburator seperti ini ya, karena memang nggak bisa asal-asalan. Karena kalau memang asal setting ya justru kayak bumerang gitu loh ya, malahan tidak mau lari atau lebih boros atau cenderungnya mungkin tenaganya jadi drop. Jadinya jangan pernah sesekali untuk sembarangan setting karburator. Apalagi ya tiap-tiap motor itu punya settingan tersendiri ya. Biarpun kalau motor itu sama, itu bisa aja juga berbeda. Karena itu berpengaruh pada riding style dari rider tersebut, kebutuhan dari motor, dan juga dari jalanan yang dilalui, serta tambahan dari beberapa produk aftermarket, misalkan seperti knalpot, busi, dan lain-lainnya. Ada juga ya komponen tambahan di dalam karburator ini ya, seperti yang paling sering disebutkan adalah spuyer atau main jet maupun pilot jet. Dua komponen ini mendukung untuk sistem kerja dari karburator itu sendiri, di mana itu memiliki ukuran yang bervariasi dan beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan dari karburator ini dan juga dari motor tersebut. Tapi tetap aja ya, nggak bisa sembarangan mengaplikasikan atau memasang ukuran dari spuyer atau main jet dan pilot jet. Harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ya misalkan seperti kalian yang memaksakan untuk memakai ukuran yang paling besar dengan beranggapan bahwa langsung bisa mendapat tenaga yang pasti dominan. Enggak gitu konsepnya. Justru dengan asal pasang atau tidak sesuai atau kebesaran itu malahan nggak bagus buat motor ya, apalagi berpengaruh pada tenaga ya, makin drop dan nggak enak malahan. Contoh kasusnya itu ada di motor konsumenku ini ya, dimana ini motornya adalah Kawasaki W175 dengan menggunakan knalpot custom yang bisa dibilang sama sekali tidak nyaman digunakan ya untuk kombinasinya. Sebabnya itu karena dari pergantian knalpot ya di bengkel lain ya, bukan di bengkelku, itu karburatornya disetting sedemikian rupa sehingga terjadilah hal-hal yang sangat tidak enak. Yang pertama itu adalah suara knalpotnya selalu meledak-ledak saat buka gas atau tutup gas. Yang kedua, lamsam itu dimatikan, jadinya harus putar gas supaya mesinnya tidak mati. Dan yang ketiga adalah kalau salah buka gas ya, motor itu langsung bisa mati. Memang tujuan dari setting tersebut itu ya bisa dibilang untuk supaya motornya itu larinya lebih enak. Tapi ya aku akui juga sih sebenarnya memang lebih enak sih. Cuman ya memang pastinya ya gak nyaman untuk digunakan, karena ya dari konsumenku aja sudah ngeluh kalau ini tuh gak enak buat dipakai. Jadi timnya aku coba untuk kayak meriset kembali ya settingannya, jadi ya disesuaikan aja. Ya memang untuk
hasilnya sih memang sedikit lebih baik ya. Jadi lebih minim ledak-ledakan dan motor lebih cukup mudah digunakan. Hanya saja ya, larinya jadi kurang enak, dan dari keluhannya sendiri pun juga ya, dari bawaannya ke W175 ini memang tenaganya itu nggak dapat, larinya juga nggak enak. Alhasil kita itu upgrade ya karburatornya dengan TDR PE28 ini. Tentu saja ya, untuk settingannya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan motornya ya, karena kan sudah ada pergantian dari knalpotnya, jadi menyesuaikan dengan apa yang dibutuhin dari karburatornya sendiri maupun main jet serta pilot jetnya. Dan Viola, ini dia kondisi terpasangnya di Kawasaki W175. Jadinya langsung aja kita tes riding untuk aku bisa kasih tahu kesimpulan hasilnya seperti apa. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf dulu karena nggak ada video before-nya ya. Itu mohon banget karena pada saat aku nyoba before-nya itu tuh aku lupa ngerekam ya. Jadi setelah kebongkar udah mau selesai dipasang itu baru tak cek ya, ternyata ya mohon maaf baru sadar filenya nggak ada ya, mohon maaf. Aku bisa bilang kalau perbandingan itu cukup domplang ya, dimana untuk before-nya seperti yang aku bilang tadi ya, di setting sedemikian rupa malahan kacau, tapi kalau dibalik settingnya malahan tenaganya nggak dapet gitu loh ya. Jadi bener-bener yang nggak nyaman. Tapi setelah menggunakan karburator PE28 ini ya dari TDR, dengan setelan yang sudah menyesuaikan itu jauh lebih baik, dimana tenaga yang dihasilkan itu juga lebih enak serta tidak membuat motor itu tuh susah digunakan alias sering-sering mati. Apalagi suaranya lebih oke dan hampir tidak ada ledakan-ledakan yang berarti. So far untuk penggunaan sehari-hari ini jauh lebih enak ya. Dan juga kalaupun pakai touring juga nggak ada masalah, karena ini memang motornya sudah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Untuk dari larinya menurut aku pribadi ya ini sudah cukup oke. Tapi ya aku nggak tahu seberapa besar untuk top speednya. Ya sekali lagi aku nggak tahu berapa top speed karena ini motor konsumen, aku nggak berani ngebut-ngebut ya. Apalagi aku juga jarang memakai motor-motor kopling, takutnya kagok ya. Dan kalau crash itu gak lucu. Jadi aku bisa bilang kalau main karburator itu ya bisa dibilang kayak susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Terlihat simple sebenarnya, tapi butuh akurasi dan pengalaman untuk bisa pasang maupun juga setting. Karena sekali lagi aku bilang ya, enggak semua orang bisa setting barang satu ini ya. Itu barangnya ya cukup keramat ya. Menurut aku pribadi ya, salah setting ambiar. Walaupun kalian pakai yang TDR sekalipun ya, kalau salah setting pasti ambiar. Oh ya, sebelum menutup ya, aku bisa bilang juga ya, kalau kalian sudah upgrade karburator ya, contohnya seperti TDR PE28 ini, ingat tetap perlu yang namanya servis rutin ya. Sering-sering ngejek dibersihkan kalau memang sudah kotor, karena ya kalau sudah kotor ya mau barang sebagus apapun pasti bakalan nggak enak, kualitas bakalan menurun dan performa juga pasti bakal menurun. Jadi segera aja dibersihkan ya. Setidaknya ya 2-4 bulan sekali tergantung dari kondisi kalian. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.